Boleh banget. Kira-kira siapa? 3, 20. Tidak ada. Kita bergerak berfoto satu. Oh ya. Ayo bantu kita semua. Naik ke keluarga besar semua. Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih ya kegiatan halal bihalal yang memang sudah rutin dilakukan dari mungkin semenjak adanya Yayasan Abul Hasan ini oleh mantan Bupati Serang juga, waktu itu ketuanya adalah Pak Haji Saparudin, Pak Haji Tibagor Saparudin. Jadi saya sangat mendukung, bahkan tadi dalam sambutan saya juga kegiatan ini jangan berhenti, dan kita dengan yayasan ini dengan pemerintah bisa berkolaborasi untuk sama-sama berperan aktif dalam hal baik itu pembangunan yang ada di Kecamatan Ciamas khususnya, di wilayah Serang, Kabupaten Serang pada umumnya atau se-Indonesia dimanapun berada. Dan Pak Abdul Hasan ini adalah sejarah buat Kabupaten Serang, buat Kecamatan Ciamas, karena memang beliau adalah salah satu orang yang unggulan dari Kecamatan Ciamas pada saat itu, dan sekarang pun keturunannya alhamdulillah banyak yang unggul. Ya, satu lagi yang saya ini generasi, bisa dikatakan generasi kedua ya dari orang tua. Kebetulan ayah saya ini Prof. Dr. Derajat Demokrat Prawira Negara, rumah sakit yang sekarang diabadikan menjadi nama rumah sakit, merupakan salah satu founder untuk Yayasan Abul Hasan. Jadi saya ini sebagai putranya dan juga sebagai penerusnya, insya Allah saya selalu untuk bercita-cita meneruskan perjuangan beliau, terutama untuk menjaga tali silaturahim antar keluarga, khususnya keluarga besar Abul Hasan. Jadi insya Allah ini sampai ke anak cucu ini, setidaknya kita juga menjaga nama baik dari orang tua kita ya. Itu juga menjadi kebanggaan kita sendiri sebagai warga Banten lah, kita ada keturunan dari warga Banten seperti itu. Ya saya harapkan adanya dengan tiap tahun diadakannya acara silaturahim dan halal bihalal keluarga besar Abul Hasan ini dapat terus mempererat tali silaturahim di antara warga Abul Hasan, khususnya keluarga besar Abul Hasan. Baik, terima kasih. Almarhum Tubagus Abul Hasan, beliau ada regen pertama Caringin pada tahun 872 sampai dengan 840. Dilanjutkan, beliau adalah Bupati ketiga Serang atau Regen ketiga Serang pada tahun 1840 sampai 1849. Nah, haul sendiri kita mengadakan setiap tahun memperingati haul beliau. Sekarang sudah memasuki haul yang ke-177 tahun dan berbarengan dengan dipadukan dengan halal bihalal Idul Fitri. Almarhum adalah putra daerah yang beliau juga adalah seorang hafiz Quran, seorang ulama, juga seorang birokrat ya, seorang ini yang pada waktu zaman penjajahan beliau sudah dipercaya memegang wilayah. Artinya cukup sebagai figur inspirator ya, inspirasi kita sebagai generasi penerusnya, bahwa kita saja harus mengikuti jejak beliau. Kenapa? Karena Kesultanan sendiri memberi gelar beliau itu Raden Arya Mandura Raja Negara. Nah, itu artinya Arya adalah, kalau kita ambil dari bahasa Sanskerta, adalah yang terhormat atau yang dipertuan. Terus Raja adalah seorang penguasa, Mandura itu wilayah atau daerah. Lantas Jaya Negara adalah negara yang jaya, yang makmur.
itulah bisa diartikan seperti itu. Kalau Bapak sendiri keturunan keberapa, Pak? Nah, kalau keturunan saya sendiri itu 6 lah kira-kira gitu. Itu dari putra beliau yang bernama Ratu Afia. Itu yang beberapa putra beliau itu kan ada 4. Yang pertama adalah Ratu Sauda, itu di Pandeglang. Lantas Ratu Tubagus Jakarta, itu di mana, di daerah Tanara. Lantas Afia di Pondok Ahuri ini, di Comas. Dan penyebarannya, keturunannya sampai ke Serang, yaitu di kampung tertua yang bernama Kaujon dan Kaloran. Ya, makanya kita kan selalu menjaga Sarawak itu, kita selalu istilahnya setiap tahunnya mengadakan tawasulan ya, atau haul untuk mendoakan beliau. Juga kita juga sebagai keturunan juga ya sangat menghormati jejak beliau gitu. Diharapkan kita juga bisa mudah-mudahan ya, dan harapannya adalah bisa juga mencontoh gitu apa yang menjadi suri toladan gitu. Ya, alhamdulillah saya masuk 7 generasi ya, generasi ke-7 dari Tubagus Abul Hasam. Kata orang generasi 7 itu masih diberkati, katanya masih dekat ya. Kalau ke-8 udah jauh gitu, tapi mudah-mudahan ya jangan sampai generasi ke-8, 9, 10 dan berikutnya itu tidak mengenal ya, tidak mengenal tokohnya, leluhurnya gitu. Nah, saya itu prihatin jangan sampai generasi muda itu hanya mengetahui tokoh-tokoh luar gitu ya, tokoh-tokoh idola asing kayak misalkan Superman, superhero, padahal itu fiktif ya kan, tapi diidolakan dan ditiru habis-habisan lah, dikoleksi segala gitu ya, pernak-pernik tokoh-tokoh fiktif Hollywood atau Korea, K-pop, India, tapi tokoh-tokoh leluhurnya yang jelas-jelas mereka itu seorang tokoh ulama pejuang revolusioner yang ini tuh nyata bukan fiktif gitu ya, tapi nggak tahu. Nah gitu kan, ini adalah sebetulnya salah satu siasat penjajah pada zaman dulu ya, supaya generasi muda itu tidak mengenal leluhurnya, karena leluhur kita ini nenek moyang bangsa Indonesia itu sangat hebat dulu, sangat menginternasional gitu kan, tapi kita tidak tahu gitu tuh. Nah justru kalau kita tahu nanti kita akan merasa bangga ya kan, dan kita nanti kalau bangga kan akan terangkat budaya lokal kita gitu kan. Mudah-mudahan nanti generasi muda mau menggali sejarah, salah satunya dengan silaturahmi kepada para kasepuhan gitu ya, karena dari cerita para kasepuhan itulah saksi-saksi sejarah, kisah-kisah sejarah akan muncul, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi bangsa yang maju lah seperti bangsa Persia, Iran saja. Ya kita kalau menurut saya sih untuk melanjutkan perjuangan para leluhur kita ya, pertama itu ya kita harus memiliki nilai-nilai agama ya, nilai-nilai agama itu sebagai prinsip hidup. Seperti Tubagus Abul Hasan ini bukan cuma regen atau bupati ya, tapi beliau juga hafiz Quran. Jadi zaman dulu itu ada undang-undang Kesultanan Banten bahwa yang menjadi pejabat itu harus hafiz Quran. Nah walaupun sudah berganti ke pemerintah kolonial, tetapi para pejabat kita itu tetap mempelajari Al-Quran. Makanya Tubagus Abul Hasan ini kan hafiz Quran 30 juz gitu, bukan cuma bupati ya, tapi beliau juga seorang ulama dan seorang tokoh revolusioner gitu. Dan ini kisah nyata bukan fiktif ya, harusnya kita tuh bangga ya gitu kan.